Halo murid-murid semua, Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita akan kembali belajar agama Kristen. Oke ya. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, nah mari ambil sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih melimpahkan kasih karunia kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan membimbing kami hingga pada hari ini kami masih tetap bisa belajar Tuhan, meskipun kami masih belajar dari rumah. Berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan segala pelajaran yang diberikan kepada kami boleh kami terima, boleh kami pahami Tuhan Yesus, bahkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Bahkan juga berkati juga guru-guru kami Tuhan yang senantiasa mengajar kami, biarpun masih mengajar melalui online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pandemi yang terjadi di negara kami ini bahkan di dunia ini Tuhan, mohon Tuhan, Tuhan cepat hapuskan, selesaikan dari dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mau belajar Tuhan, buka hati pikiran kami Tuhan, agar kiranya kami boleh memahami apapun yang akan kami pelajari nantinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, hapuskanlah itu agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mulai pelajaran kami ini melalui anak-Mu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke, kita telah berdoa. Nah, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, judulnya adalah Bagaikan Bejana. Nah, kalau murid-murid semua sudah tahu lagunya, diikuti ya. Nah, kalau belum tahu lagunya, nah boleh mengikuti sambil belajar lagunya. Oke? Demikian hidup
akan belajar dari bab 8. Nah, jadi murid-murid semua sekarang buka buku kamu bab 8. Oke ya. Di bab 8 ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh, beberapa tokoh dari Alkitab. Ya, oke. Yang pertama adalah Yosua dan Kaleb. Nah, kisah tentang Yosua dan Kaleb ini diceritakan di dalam Bilangan 33. Ya, bagaimana dikisahkan bahwa Musa mengirimkan 12 orang pengintai. Ya, pada saat Musa membawa bangsa Israel dari Mesir. Ya, setelah Israel dibebaskan dari Mesir, penjajahan Mesir, perbudakan di Mesir, ya, Musa membawa bangsa Israel. Oke, nah, Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan dan seisi kota. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk mengamati keadaan negeri itu. Bagaimana keadaan bangsa yang mendiaminya, apakah kuat atau lemah, dan bagaimana situasi kota tersebut. Tetapi ketika para pengintai kembali, 10 orang dari mereka menyampaikan kabar buruk tentang negeri yang diintai dan berkata, ya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, mendengar berita itu, mendengar kabar itu, bagaimana perasaan atau situasi orang Israel? Kabar tersebut membawa ketakutan dan kekhawatiran bagi seluruh umat Israel, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Allah dan menangis. Oke, kita kembali tadi. Dari 12 orang pengintai, 10 orang yang memberikan kabar buruk. Ada 2 orang. Ya, di sini dikisahkan 10 orang ya yang memberikan kabar buruk. Ya, ada 2 orang. Oke, 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Yosua dan Kaleb adalah mereka juga adalah orang yang dari 12 orang pengintai yang disuruh oleh si Musa. Nah, tetapi di sini Yosua dan Kaleb dengan gagah berani menyampaikan berita baik untuk tetap percaya kepada Allah. Mereka meyakinkan seluruh umat Tuhan agar mereka percaya kepada kekuatan Tuhan. Janganlah memberontak dan jangan takut, sebab Tuhan menyertai bangsa Israel. Bagaimana respon umat Israel? Saat itu segenap umat hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya, namun tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Apa yang terjadi? 10 orang, ya, 10 mata-mata yang takut dan tidak beriman tadi kepada Tuhan mendapatkan konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka dengan mati karena wabah. Mati karena wabah. Ya. Oke, dan karena ini juga dari ketidakpercayaan bangsa Israel ini, oke, akhirnya ya orang dewasa yang tersisa di Israel dijatuhi hukuman karena menunda pengembaraan dan mereka mati di hutan belantara selama 40 tahun. Oke ya, jadi perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, nah, jadi bertambah 40 tahun. Oke ya. Nah, tapi Allah menghadiahkan kepada Yosua dan Kaleb atas iman mereka kepada Tuhan, karena mereka gagah berani berpegang pada janji Tuhan di tengah-tengah tekanan bangsa Israel saat itu yang mendapatkan kabar buruk tentang tanah Kanaan, pemberontakan terhadap Musa dan diabaikan. Ya. Jadi dari Yosua dan Kaleb, dari 2 tokoh Alkitab ini dapat kita lihat apa? Bahwa mereka tetap beriman, mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun itu. Ya, Yosua dan Kaleb adalah 2 tokoh yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Mereka setia pada janji dan rencana Tuhan. Mereka setia pada janji dan rencana Tuhan. Yosua adalah pemimpin Israel yang saleh dan taat kepada Tuhan.
Dari kisah Yosua dan Kaleb kita belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang saleh kita harus mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya. Sebagai pemimpin kita harus menerapkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, sejak muda Yosua sudah berbakti kepada Tuhan, melayani sebagai pembantu Musa dan membangun hubungan yang erat dengan Allah. Apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, kita harus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan. Hukum Taurat yang tadi ya, memiliki kekuatan. Yang ketiga, memiliki kekuatan dan keteguhan hati terhadap janji-janji Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun itu, sekalipun kita dipaksa untuk tidak percaya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Oke, kita lanjut ke tokoh berikutnya. Nah, tokoh berikutnya itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang pahlawan pemberani. Mereka ini sahabat ya, berteman. Oke, nah pada saat itu ini kisahnya diceritakan di Daniel 3. Nanti kamu baca juga di Daniel 3. Ini sama persis ceritanya. Oke ya. Nah, dikisahkan bahwa saat itu raja di Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ya, kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan sedemikian. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang suci. Ya, mereka menyucikan diri. Ya, mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa yang mereka katakan? Ini ya, mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang didirikannya itu. Bagaimana iman mereka kepada Tuhan dan bagaimana mereka mempercayai Tuhan, dan mereka tidak mau menyembah patung. Yang mau mereka sembah adalah satu-satunya Allah. Oke. Nah, bagaimana reaksi respon Raja Nebukadnezar? Ya, dia marah dong kan, mendengar penolakan mereka bertiga. Akhirnya apa? Mereka bertiga dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah mereka terbakar? Tidak, mereka tidak terbakar. Namun dengan pertolongan Tuhan, tubuh mereka tidak mempan dengan nyala api yang panas itu. Wow, luar biasa ya penyertaan Tuhan itu karena iman mereka. Oke, lalu Nebukadnezar pun mendekati perapian yang menyala-nyala itu. Dengan terkejut ia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api tersebut. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul tercengang. Mereka semua tercengang. Kenapa? Karena mereka melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terjadi apapun kepada mereka. Jubah yang mereka pakai tidak terbakar sama sekali. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada tercium saat itu. Setelah melihat itu, bagaimana respon Raja Nebukadnezar? Terpujilah Allah. Nah ini lalu
Lalu berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan apa? Setelah itu apa? Setelah itu Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Oke, dan setelah itu lalu raja mengangkat atau raja memberikan kedudukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego pada setelah itu. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang dapat kita teladani? Ya, hampir sama juga tadi dengan Yosua dan Kaleb itu, bahwa apa? Ya, Tuhan Allah mengkehendaki agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati, percaya kepada ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya bahkan diri mereka, tubuh mereka, ya sekalipun tadi mereka katakan sekalipun Allah tidak membantu kami tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja tersebut. Ya. Oke, atau ketaatan, ini adalah bentuk ketaatan dan ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh mereka bertiga dengan tidak mau menyembah dewa tersebut. Ketika dalam situasi apapun, bahkan membahayakan, tetaplah kita berpegangan kepada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu ya. Nah, oke, kisah yang selanjutnya yaitu adalah kisah Daniel. Siapa yang tidak tahu Daniel? Ya, nah kisah Daniel ini diceritakan dalam Daniel 5 dan Daniel 6. Oke ya. Nah, Daniel ini dia adalah seorang pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius. Dia juga orang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak bercela. Pada saat itu, ya, Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya serta 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel dari 3 pejabat tinggi ini. Ya, Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, dan kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawaban. Oke. Nah, mereka tidak suka dengan Daniel yang saleh ini, Daniel yang baik ini. Mereka mencari-cari kesalahan si Daniel. Ya, tapi mereka tidak menemukan. Ya, mereka tidak menemukan kesalahan dari si Daniel. Baru mereka berpikir keras. Nah, setelah itu mereka menjumpai Raja Darius. Apa yang mau mereka katakan? Nah, lihat di sini di Daniel 6 ayat 6 sampai 7. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Oke, karena mendengarkan tuntutan ini dari rakyatnya, Raja Darius pun mengeluarkan, dan soal undang-undang itu tidak bisa dicabut, tidak bisa diubah. Oke, nah setelah itu kan seperti yang kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia di kamar Daniel, ya di dalam kamar Daniel, di atasnya terdapat tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, Daniel itu 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. 3 kali sehari, berarti pagi, siang, malam. Itu ya. Nah, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Darius. Nah, karena Raja Darius tadi sudah mengeluarkan undang-undang kan. Nah, sesudah itu Raja memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa.
Ya, raja memberikan perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu sang raja mencap dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya. Oke. Nah, Raja Darius ya berpuasa sepanjang malam dan dia tidak bisa tidur karena sebenarnya dia tahu bahwa Daniel itu tidak bersalah, tetapi karena tuntutan rakyatnya dan undang-undang yang telah dibuatnya, dia harus melakukan itu. Oke, pada pagi harinya Raja Darius langsung buru-buru pergi dan melihat bagaimana keadaan gua tersebut. Lalu Raja Darius berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu. Raja Darius berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Mendengar itu, bagaimana perasaan Raja Darius? Raja Darius sangat bersuka cita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apapun di dalam badan Daniel. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Apa isinya? Nah, isinya adalah bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa itu. Nah, setelah itu Daniel memperoleh mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores atau Persia itu. Nah, dari sini, dari kisah Daniel, apa yang patut kita teladani? Nah, seperti tadi kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego juga, mereka yang sangat percaya kepada Allah, mereka yang sangat percaya kepada Tuhan. Sama juga dengan Daniel. Ya, Daniel itu orang yang selalu setia berdoa kepada Allah. Di dalam sehari dia berapa kali berdoa? 3 kali. Nah, pertanyaannya, kita setiap hari ada berdoa enggak? Ya, murid-murid semua jawab dalam hati murid-murid semua ya. Oke. Yang kedua, doa Daniel mengandung unsur-unsur berkat, memuji Allah, mengucap syukur dan atas kesetiaannya, meminta apa yang diinginkan serta mengakui kesalahan perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar perintah Allah. Kisah Daniel menunjukkan bahwa Allah memberkati dan menggunakan orang-orang yang setia kepadanya dalam situasi apapun. Hubungan yang akrab dengan Tuhanlah yang akan menopang dan memberi kekuatan untuk melewati masa sulit. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah Lois dan Eunike. Nah, ini adalah Lois ini adalah nenek dari Timotius dan Eunike ini adalah ibu dari Timotius. Oke. Nah, ini kisahnya dikisahkan di dalam 2 Timotius. Oke ya. Kisah Lois dan Eunike ini sang nenek dan ibu pembaca Alkitab dicatat dalam Perjanjian Baru. Eunike adalah ibu Timotius. Eunike adalah seorang Yahudi ahli Ibrani. Ya, jadi nanti Eunike ini seorang Yahudi, sedangkan ayah dari Timotius itu adalah seorang Yunani. Gitu ya. Jadi kepercayaan mereka pada saat itu berbeda. Oke. Salah satu tugas agamanya melatih putranya dalam pengetahuan cermat akan firman Allah melalui surat Rasul Paulus untuk Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 5 serta memperoleh informasi tentang mereka.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius ini adalah murid dari siapa? Murid dari Paulus. Nah, ini muridnya, sahabatnya, ya. Jadi Paulus dan Timotius ini sama-sama melayani Tuhan, ya. Lois berarti orang yang menyenangkan atau yang diinginkan. Ini Timotius digambarkan sebagai seorang perempuan beriman. Lois menjadi wanita yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang. Lois mendidik anak perempuannya dan cucunya supaya setia dan taat kepada firman Allah dalam Alkitab. Nah, jadi karena bagaimana kegigihan Lois ini, neneknya Timotius, tentang pengajaran tentang firman Tuhan, akhirnya Eunike dan Timotius tetap percaya meskipun mereka berada di bangsa, ya, mereka berada di bangsa yang mayoritasnya itu tidak menyembah Allah, ya, tetapi mereka tetap setia. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berada di tempat yang mayoritasnya bukan sama-sama dengan kita penyembah Kristus, apakah kita akan berpaling dan tetap setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus? Apakah kita sama seperti Lois ini, Eunike dan Timotius? Itu bisa kita jawab dalam diri kita sendiri. Oke ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus tetap berpegangan kepada perintah Tuhan. Sama seperti Daniel tadi, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tetap percaya kepada janji Tuhan, kesetiaannya Tuhan kepada mereka. Oke, nah jadi apa teladan yang bisa kita peroleh dari Lois, Eunike dan Timotius ini? Nah, dalam keadaan sulit apapun, kita tinggal di tengah-tengah orang yang sekalipun tidak percaya kepada Tuhan, kita harus setia dan kita harus percaya kepada Tuhan. Oke, percaya akan penyertaan Tuhan dan dengan sikap rendah hati bersedia hidup, kita dituntun oleh kebenaran firman Allah. Oke, dan kita harus menjadi teladan. Itu ya, kita harus menjadi teladan. Bagaimana tadi Daniel dipilih menjadi pemimpin karena dia kepercayaannya kepada Allah, atau bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego diberikan kepercayaan oleh Raja Nebukadnezar karena kesetiaannya, atau bagaimana Yosua dan Kaleb tadi, ya, karena percayaannya kepada Tuhan mereka diberkati Tuhan. Nah, kita juga bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus tetap setia, kita harus tetap percaya, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Oke? Nah, jadi murid-murid semua, saya berharap bagaimana sikap yang patut kita teladani dari beberapa tokoh yang kita pelajari tadi, itu juga boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus percaya dan tetap berserah kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah. Oke ya. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita kali ini. Saya berharap murid-murid semua tetap setia, akan tetap berdoa, jangan lupa beribadah, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kegiatan apapun itu. Ya, nanti sebentar lagi akan ujian semester. Saya berharap juga semua murid-murid untuk mengerjakannya baik, agar kiranya yang kamu kerjakan itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi kamu kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Nah, sebelum menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan memberkati kami. Kami telah selesai Tuhan belajar membahas beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus, banyak hal yang boleh kami teladani dari tokoh-tokoh tersebut. Tuhan, kiranya ajari kami, bantu kami agar kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami, dalam pertemanan kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami Tuhan murid-murid yang tetap percaya kepada Tuhan, murid-murid yang rajin belajar, murid-murid yang mengandalkan Tuhan di dalam segala kegiatan kami. Tuhan Yesus, jadikan juga kami Tuhan seperti Daniel, adalah seorang pendoa. Ajari doa kami Tuhan, agar kami tetap setia dan berdoa kepada Tuhan dalam kondisi apapun itu. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati orang-orang di sekitar kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan tetap akan melindungi mereka. Tuhan Yesus yang baik, segala dosa dan pelanggaran kami serahkan itu kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, melalui anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi sampai di sini pelajaran kita kali ini. Selamat berjumpa di pelajaran berikutnya ya. Bye-bye.